Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis ini setelah kita libur selama bulan Ramadan dan juga Idul Fitr. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah setelah bulan Ramadan, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya dalam keadaan sehat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, sampai pada bab bayanu kufri wa dhalali man za'ama annahu yajuzu li ahadin al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Judul babnya adalah penjelasan tentang kafirnya dan sesatnya orang yang mengaku bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini termasuk di antara pembatal keislaman. Di antara 10 pembatal keislaman adalah yaitu meyakini bolehnya seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang meyakini demikian, dia jatuh dalam pembatal keislaman, orangnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan kita baca kata Syekh, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad ittala'tu ala al-maqalil mansyur bi jaridati syarqi wal awsat bi adadiha raqmi 5,000 wa 4 wa 800 wa 24 wa tarikh 5 asy-syahr as-sadis sanah 1000 wa 15 wa 415 ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katabahu man samma nafsahu tahta unwan al-fahmil khati'. Kata beliau, aku telah membaca sebuah ucapan yang tersebar di koran yang berjudul Asy-Syarqu wal Awsat. Ya, ada koran, nama korannya bukan Jawa Pos, tapi Asy-Syarqu al Awsat. Ya, di edisi yang ke-5824 pada tanggal 5 ya, bulan yang ke-6. Bulan ke-6 bulan apa? Juni.
Cepet antum ini. Jumadal Akhirah tahun 1415 Hijriah. Ada sebuah artikel yang berjudul Al-Fahmul Khati', pemahaman yang salah. Cuman di sini beliau tidak menyebutkan siapa penulisnya. Dan saya juga cari-cari di internet karena mungkin sudah terlalu lama ya, tahun 1415. Sekarang berapa? Berapa tahun yang lalu? 31 tahun yang lalu. Ya. Betul. Ya. Nah. Oh iya, tahun-tahun segitu. Jadi wallahu a'lam, ana nggak tahu siapa yang menulis ini. Intinya dia bikin artikel judulnya Al-Fahmul Khati', pemahaman yang salah. Wa mulakhasul maqal, ringkasan dari apa yang diucapkan dalam artikel tersebut. Ini beliau menyebutkan hanya ringkasan dengan bahasa beliau. Tidak disampaikan redaksinya secara utuh. Ya, tapi hanya disampaikan dengan redaksi yang dipahami oleh beliau. Kesimpulannya kata beliau, ingkaruhu lima huwa ma'lumun min dinil Islam bid-darurah. Dia mengingkari apa-apa yang telah maklum, telah diketahui di dalam agama Islam secara darurah. Artinya perkara-perkara yang sudah disepakati. Ya, sudah disepakati secara umum. Seperti misalnya tidak ada orang muslim yang nggak tahu kalau sholat itu 5 wajib. Sholat 5 waktu itu wajib. Tidak ada orang yang mengingkari atau tidak tahu tentang haramnya khamr, haramnya zina. Ini semua orang muslim pasti tahu. Baik yang ngaji ataupun yang nggak ngaji pasti tahu. Ya, ini yang disebut dengan ma'lumun minad-din bid-darurah. Wa bin nassi wal ijma'. Demikian juga perkara-perkara tersebut ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dan juga ijma'. Apa itu? Wa huwa umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nas. Bahwasanya risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlaku umum untuk semua manusia. Ini yang dimaksud perkara yang maklum minad-din bid-darurah. Artinya orang yang jahil sekalipun, orang yang nggak ngaji sekalipun, ketika ditanya Nabi Muhammad itu diutus untuk kalangan siapa? Pasti mereka menjawab semua manusia, semua umat manusia. Ya. Namun orang ini mengingkari hal tersebut. Waddi'auhu anna man lam yattabi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yuti'hu bal baqiya yahudiyan au nasraniyan fahuwa ala dini haqqin. Bahkan dia mengklaim barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti syariatnya, tidak mentaati beliau, bahkan dia tetap dalam agama Yahudinya atau dia tetap beragama Nasrani, artinya nggak mau dia mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka kata orang tadi, dia agamanya sudah di atas kebenaran. Jadi ada orang yang dulu mengikuti syariat Nabi Musa atau mengikuti syariat Nabi Isa, Injil. Harusnya ketika diutus Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh dia tetap dalam agama Nasrani, nggak boleh dia tetap dalam agama Yahudi. Harus dia mengikuti agama Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan agama atau syariat yang terdahulu. Tapi kata dia, kalau ada orang yang masih tetap berpegang dengan syariatnya Nabi Musa, masih ada orang yang berpegang dengan syariatnya Nabi Isa, meskipun setelah Nabi Muhammad diutus, dia agamanya tetap benar. Paham syubhatnya ya? Iya. Ini bau-bau apa ini kalau kita katakan sekarang? Liberal, ya, pluralisme, ya, menganggap semua agama hak, sama. Thumma tatawala ala rabbil alamin subhanahu fi hikmatihi fi ta'dzibil kuffar wal usat. Kemudian gak cukup sampai di situ, dia melanjutkan kekurang ajarannya kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah hikmah Allah. Apa hikmahnya Allah menyiksa orang-orang kafir di neraka?
Apa tujuannya Allah menyiksa orang-orang ahli maksiat di neraka? Wa ja'ala dzalika minal abath. Dia menganggap bahwa Allah ketika menyiksa orang kafir di neraka, ketika menyiksa pelaku maksiat di neraka, itu adalah perkara yang abath. Abath itu nggak ada manfaatnya, sia-sia. Ya, tidak ada hikmahnya, tidak ada tujuannya. Allah menyiksa mereka itu. Ini kekurangan ajaran oknum tersebut kepada Allah. Wa qad qama bi tahrifin nusus syar'iyyah wa wad'iha fi ghairi mawadhi'iha. Dan orang tadi yang berpendapat demikian, dia telah melakukan tahrif, penyelewengan terhadap dalil-dalil syar'i dan meletakkannya bukan pada tempatnya. Ya, seperti orang-orang liberal, ya, pluralisme, dia mengatakan bahwa la ikraha fid din. Ya, Allah tidak memaksa seseorang dalam beragama, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Artinya kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, itu sudah benar. Ya, jangan kemudian diajak masuk Islam, dipaksa untuk masuk Islam. Allah juga mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, dia akan beriman. Tapi barang siapa yang mau kufur, maka dia akan kufur. Tuh, Allah kasih pilihan kok. Kok kita maksa-maksa harus agama Islam? Kalau nggak beragama Islam, maka kafir, sesat. Atau misalnya juga mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, innal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang Nasara, ya, orang Sabiin, ya, Sabi'ah, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Kata mereka tuh, Allah mengatakan orang Yahudi, orang Nasara, ya, orang Sabi'ah, mereka itu tetap dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka lupa kalau di situ dipersyaratkan harus beriman kepada Allah, dan di antara bentuk keimanan kepada Allah yaitu beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang tidak beriman kepada Nabi, berarti otomatis dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fassaraha bima yamiluhu hawahu. Mereka atau dia, orang tersebut, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, menafsirkan hadis-hadis Nabi dengan apa-apa yang condong kepada hawa nafsunya. Wa a'rada 'anil adillati syar'iyyah wan nususis sharihah ad-dallati ala umumi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebiasaan ahli bid'ah. Mereka beriman dengan sebagian dalil dan mereka tidak beriman dengan sebagian dalil yang lain. Ya. Allah Azza wa Jalla mengatakan atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi kitab dan kalian kufur terhadap sebagian isi kitab? Maka kalau ayat-ayat yang dibawakan oleh mereka yang katanya menjadi dalil bahwa Allah tidak memaksa orang-orang beriman, ya, Allah tidak memaksa manusia untuk beriman, Allah memberikan kebebasan, jadi jangan menyalah-nyalahkan agama lain, jangan mengatakan orang di luar Islam itu neraka, kafir. Ya, ini kalau dilihat ayat-ayat yang lain, mereka seakan-akan tutup mata, berpaling. Allah misalnya mengatakan innad dina indallahi al-Islam. Agama satu-satunya di sisi Allah adalah Islam. Ya, itu ditakwilkan lagi sama mereka. Islam itu artinya dari kata salam, damai. Ya, artinya agama di sisi Allah itu adalah agama yang damai. Itu artinya. Jadi agama apapun, pokoknya kalau damai, maka itulah agama yang diridhoi oleh Allah. Ya, tapi kalau agamanya itu penuh dengan kebencian, penuh dengan kekerasan, penuh dengan ya omongan-omongan atau kata-kata yang menyakitkan, tidak toleran misalnya, maka itu bukan agama yang diridhoi oleh Allah. Tafsirnya sopo ngono, ya kan? Ya, makanya tadi beliau mengatakan dia menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang condong dengan hawa nafsunya. Nek basa Surabaya saenak udele dewi. Ya, seenaknya sendiri copot-copot ayat.
Kemudian tadi ayat surat Al-Kahfi tadi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wes mandek sampai situ tok. Coba teruskan, lanjutkan ayatnya. Apa? Inna a'tadna lidh-dhalimina naron ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang kafir yang tidak mau beriman tadi, kami persiapkan naron, neraka. Ya, maka betul Allah ngasih pilihan. Ya, di dunia ini kita diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bukan makhluk yang diremot sama Allah, yang nggak diberikan free will, yang nggak diberikan kehendak. Enggak, kita diberikan kehendak, bisa memilih antara jalan kebaikan dengan jalan keburukan. Allah mengancam yang memilih jalan keburukan kelak akan dipersiapkan neraka yang menjadi tempat siksaan baginya. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Maka tidak ada ceritanya semua agama sama. Ya, semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, tidak. Hanya Islam yang harus kita yakini satu-satunya agama yang hak. Selain Islam harus kita yakini agama yang batil. Hanya syariat Nabi Muhammad SAW satu-satunya yang hak. Ya, barang siapa yang keluar dari syariat Nabi Muhammad, keluar dari jalannya Nabi, dia mencari jalan-jalan yang lain, maka dia kafir, tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah. Tapi mereka atau orang tadi berpaling dari dalil-dalil syar'i yang secara tegas, secara jelas menunjukkan akan keumuman risalah Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, misalnya. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada al-alamin. Ya, al-alamin itu bukan hanya satu kabilah, satu suku, enggak, tapi semua umat manusia, al-insu wal jin, manusia dan jin. Wa ala kufri man sami'a bihi wa lam yattabi'hu. Dan orang tadi juga berpaling dari dalil-dalil yang tegas akan kafirnya seseorang yang sudah mendengar syariat Nabi Muhammad SAW, namun dia tetap memilih untuk tidak mengikuti Nabi SAW. Nanti akan dibawakan dalilnya. Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, laisa ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang sudah mendengar tentang risalahku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, tapi ternyata dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan agama yang aku bawa, tidaklah dia seperti itu kecuali pasti dia ashabun nar, menjadi penghuni neraka. Nah, ini dia berpaling dari dalil-dalil yang tegas jelas seperti itu. Wa annallaha la yaqbalu ghairal islami dinan. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah tidak menerima agama lain selain Islam. Ila ghairi dzalika minan nususis sharihah allati a'rada anha liyan khadi'a bi kalamihil juhal. Dan dalil-dalil lain yang dia berpaling darinya untuk apa? Untuk menipu manusia-manusia yang jahil, orang-orang yang bodoh, ditipu dengan ucapan-ucapannya. Nah, kalau kita lihat zaman sekarang dai-dai seperti ini, contohnya seperti Habib milenial. Ya, nah tahu ya? Ya, Habib milenial yang viral digandrungi oleh anak-anak muda. Dakwahnya sejuk, ya toleran, kolab sama pendeta, sama biksu, kolaborasi yang menunjukkan keakraban, toleransi dan yang lainnya. Nah, ini batil, dakwah yang batil. Harusnya seorang muslim itu bukan malah mendukung agama-agama tersebut, bukan malah menunjukkan persetujuannya, keridhoannya terhadap agama-agama tersebut, tapi harusnya seorang muslim itu menunjukkan apa? Berlepas diri dari agama-agama tadi, tidak ridho dengan agama-agama di luar Islam. Meskipun bukan berarti kemudian kita mendolimi
pemeluk agama lain di luar Islam. Ya, bedakan antara sikap bara' berlepas diri dengan mendolimi orangnya, beda. Ya, seorang muslim harus dia bara' karena dia nggak ridho Allah dipersekutukan. Dia nggak ridho ada manusia yang tidak menyembah Allah, bahkan mencela Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Ridho antum? Nggak ridho karena kecintaan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena pengagungan antum kepada Allah azza wa jalla. Jangankan Allah, ya orang tua antum saja ketika dilecehkan, ketika dihinakan, antum nggak ridho. Apalagi Allah yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita rizki. Ketika dilecehkan oleh orang-orang kafir, maka tentu kita nggak akan sudi bermesraan dengan mereka. Kita nggak akan sudi menampakkan kecintaan kepada mereka, nggak sudi kita. Yang ada kita bara', berlepas diri dari agama mereka. Meskipun kita sekali lagi tidak boleh mendolimi mereka. Ya, saya kasih contoh kasus misalnya. Ada seorang suami, ya, dia mendapati istrinya ini selingkuh dengan lelaki lain. Ya, selingkuh dengan lelaki lain. Padahal sang istri ini baru ditalak 2 kali, belum ditalak 3 kali. Tapi istrinya sudah menganggap itu sebagai talak yang bain. Ya, talak yang bain, talak yang permanen sudah. Akhirnya dia pisah sama suaminya, padahal enggak, itu masih dalam ikatan dengan suaminya. Akhirnya dia pisah dengan suaminya, dia menikah dengan lelaki lain, selingkuh dengan lelaki lain. Sampai akhirnya terjadi pernikahan antara wanita tadi dengan suami barunya. Kira-kira suami lamanya mau ndak ikut hadir di pernikahannya? Hah? Ya kan cuman sekedar basa-basi, ya kan, menghargai gitu. Mau nggak? Nggak bakal mau, nggak sudi. Kenapa? Karena dia nggak ridho. Dia nggak ridho dengan pernikahan tersebut. Itu seharusnya masih istriku dia, ikatan pernikahannya masih ada sama aku. Tapi ternyata dia memilih kepada laki-laki lain, maka aku berlepas diri. Aku nggak akan ridho hadir, bahkan mengucapkan selamat. Sudi nggak? Hah? Kan cuma basa-basi. Ya kan, kata orang-orang tadi selamat Natal itu cuma apa? Basa-basi. Iya, mau nggak suami tadi mengucapkan selamat ya atas pernikahan kalian? Nggak bakal sudi dia. Karena ucapan tersebut menunjukkan apa ya? Keridhoan, menunjukkan persetujuannya. Padahal dia nggak setuju. Tapi meskipun demikian, suaminya tadi nggak melakukan kedoliman. Ya. Misalnya suami barunya dipukul, dianiaya, enggak. Isis rapi-rapi wis PPN di sini. Iya. Nggak melakukan kedoliman. Maka demikian sikap kita kepada orang-orang kafir di luar Islam. Kita berlepas diri dari agama mereka, namun kita tidak mendolimi mereka. Tapi para dai-dai pluralisme yang liberal seperti si Habib milenial tadi itu mengajak manusia untuk meridhoi, menyetujui agama-agama lain di luar Islam. Wa hadzal ladzi fa'alahu kufrun sharih. Nah, yang dilakukan sama orang tadi dengan dia menganggap bolehnya orang keluar dari syariat Nabi Muhammad, bahwa manusia itu nggak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka dia itu perbuatannya terkategorikan kufur yang nyata, kekufuran yang nyata. Jadi kategorinya bukan maksiat itu, tapi kekufuran. Wariddatun anil Islam, dan kemurtadan dari agama Islam. Wa takdzibun lillahi subhanahu wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan itu bentuk pendustaan kepada Allah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'lamu dzalika man qara'al maqala min ahlil ilmi wal iman. Ya, kama ya'lamu dzalik min man qara'al maqala min ahlil ilmi wal iman. Ya, sebagaimana siapapun yang membaca ucapan para ulama akan tahu bahwa apa yang diyakini oleh sang oknum tadi adalah kekufuran. Wal wajibu ala waliyil amr ihalatuhu lil mahkamah listitabatihi wal hukmu alaihi bima yaktadihi syar'ul mutahhar. Maka yang wajib bagi penguasa, pemimpin,
untuk menyeret orang-orang demikian kepada pengadilan, ke pengadilan. Ya, ahli bid'ah yang suka menebarkan syubhat, yang suka menyebarkan kekufuran, itu seharusnya penguasa itu berhak untuk memberikan hukuman kepada orang-orang tersebut, dimintai tobat dan dihukum sesuai dengan syariat yang suci ini. Dan ini dipraktekkan oleh para penguasa-penguasa di zaman salaf. Siapa? Gembong kesesatan yang dieksekusi ketika hari raya Idul Adha. Ya betul ini. Bin Dirham. Nah, depannya siapa? Bukan jihad, hampir itu tadi. Siapa? Jaham bin Sofwan. Ini muridnya. Kok muridnya? Gurunya. Siapa? Betul tadi. Bin Dirham. Iya, depannya J. Tapi jihad tadi, bukan jihad. Ja'ad. Ya, Ja'ad bin Dirham. Ya, Jim, Ain, sama Dal. Ya, Ja'ad bin Dirham. Itu dieksekusi oleh seorang gubernur yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri di hari ketika Idul Adha. Ya, di hari Idul Adha disembelih. Ya, bahkan itu termasuk di antara kurban yang terbaik. Ya, kemudian di zaman sebelumnya, zaman Umar ibn Khattab, ya, ada seseorang yang suka membuat keraguan-raguan di tengah kaum muslimin. Kemudian dipukul sama Umar ibn Khattab dengan pelepah kurma sampai bercucuran darah. Siapa namanya? Kemudian diasingkan dia, gak oleh gombol ambil kaum muslimin. Namanya Sobir. Ya, Sobir bin Islin. Ya, dipukul sama khalifah. Itu berhak untuk menghukum orang-orang yang menebarkan syubhat, menebarkan kekufuran dan kerancuan di dalam agama. Itu haknya pemimpin. Ya, adapun hak kita, tugas kita hanya sebatas apa? Menasehati, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya fulan, fulan dan fulan. Tapi kalau mengeksekusi, menghukum, ini wewenangnya waliul amr. Ya, maka kita doakan semoga pemimpin kita meniru para salafus soleh untuk menghukum, ya, orang-orang yang sesat dan menyimpang. Alhamdulillah, kalau di negeri kita yang mungkin jelas-jelas sesatnya baru dihukum, seperti nabi-nabi palsu, ya kan, ditangkap kan sama negara kan, ya tangkap, dihukum. Atau yang dulu ngaku sebagai malaikat, ya, apa Eden itu Edan, ya, nah, itu sudah betul dieksekusi atau dihukum orang-orang demikian. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad bayyana umuma risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjelaskan keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, keumuman itu maksudnya bahwasanya syariat Nabi itu umum, berlaku bagi semua manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk kabilahnya, hanya untuk kaumnya saja. Ya, tapi kalau syariat Nabi Muhammad umum, berlaku bagi semua manusia. Wa wujubat tibaihi ala jami'i tsaqalain. Dan Allah juga menjelaskan tentang wajibnya ittiba, mengikuti Nabi SAW. Kewajiban itu atas jami' tsaqalain, jin dan manusia, semua jin dan manusia. Wa dzalika la yajhaluhu man lahu adana miskah min ilmin minal muslimin. Dan perkara ini, wajibnya mengikuti Nabi, wajibnya beriman kepada Nabi, bahwasanya Nabi itu diutus kepada semua manusia, tidak ada yang nggak tahu. Bahkan orang yang ilmunya paling sedikit saja tahu kok kalau Nabi Muhammad itu diutus kepada semua manusia. Ya, orang segoblok-gobloknya manusia itu tahu. Ya, cuman ya demikian, ahli bid'ah, ahli syubhat, mereka di atas orang yang jahil. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 158. Ini dalilnya. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tuh, yang dipanggil siapa?
nas, manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi semua manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad kepada wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian jami'an, kabeh, semua manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang milik dialah kerajaan langit dan bumi. Kekuasaan langit dan bumi milik Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. An-nabiyil ummi, yaitu seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatih, yang mana nabi tersebut beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat Allah. Wattabi'uhu, tuh, dan ikutilah nabi tersebut. Kepada siapa perintah ini? Semua manusia. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dalam surat Al-An'am ayat 19 Allah juga berfirman, wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liundzirakum bihi wa man balagh, dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk memberi peringatan kepada kalian. Ya, kalian di sini juga sama. Siapa yang dimaksud? Manusia semuanya. Nabi diberikan Al-Qur'an untuk memberikan peringatan kepada manusia. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat Ali Imran juga ayat 85, ini ayat yang kita baca tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Lanjut lagi dalam surah Saba ayat 28. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Ini lebih jelas lagi. Basyira wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali kepada kafatan nas, kafatan linnas, kepada semua manusia, kafah. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini sudah. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 20, Allah berfirman, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Dan katakanlah kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, wal ummiyin, dan kepada orang-orang yang ummiyin. Siapa orang-orang ummiyin? Ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Katakan kepada mereka, aslamtum, apakah kalian sudah Islam? Fa in aslamu faqadih tadau, apabila mereka telah masuk Islam maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Fa in tawallau, namun apabila mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, maka tugasmu wahai Muhammad hanya balagh, menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Kalau nggak salah ada ucapan dari para ulama salaf, dari seorang ulama salaf, ana lupa namanya. Beliau mengatakan, lillahi minallahi risalah, ar-risalah, dari Allah lah risalah ini. Wa 'alar rasuli al-balagh, dan tugas Rasul adalah al-balagh, menyampaikan. Wa alaina, dan tugas kita adalah at-tasdiq, membenarkan.
Ya, tugas Allah menurunkan agama ini, tugas Nabi menyampaikannya, tugas kita cuma apa? At-tasdiq, ya, menerima, al-ittiba, mengikutinya. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat yang pertama, Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Siapa hambanya di sini? Nabi SAW. Jadi Nabi kadang disebut sebagai Rasul, Nabi, tapi juga disebut sebagai hamba. Dan itu bukan downgrade ya, bukan malah merendahkan derajat Nabi SAW, tidak. Justru itu menunjukkan Nabi SAW meskipun beliau manusia yang paling mulia, tetap status beliau itu sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Maka beliau nggak pantas disembah, beliau nggak pantas diibadahi, karena beliau juga beribadah kepada Allah. Allah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Nabi SAW, supaya Nabi itu menjadi pemberi peringatan kepada siapa? Lil alamin. Ya, al-alamin ini apa? Cuman bangsa Arab toh? Tidak, kepada semua manusia. Ya. Nah, yang jadi syubhat juga sebagian orang-orang liberal, mereka mengatakan bahwa jadi orang Islam itu nggak harus jadi orang Arab. Pernah dengar ini? Ya, jadi orang Islam itu nggak harus jadi orang Arab. Iya, tetap Jawa. Misalnya kalau orang Jawa, sing Madura tetap Madura. Ya, yang Cina tetap Cina, yang Sunda tetap Sunda, misalnya. Meskipun dia Islam, dia pertahankan identitasnya. Nggak perlu dia kemudian menjadi orang Arab. Ini ada sisi benarnya, tapi yang diinginkan sama dia ini adalah sisi batilnya. Artinya, kalau seseorang menjadi Islam, ya memang betul dia nggak harus kemudian jadi orang Arab, ya kan, harus pakai apa? Iya, pakai imamah gitu kan. Terus kemudian ngomongnya nggak mau lagi bahasa Indonesia, bahasa Araban terus gitu. Dijak ngomong bahasa Indonesia gak gelem, bahasa Araban terus gitu. Ya, terus namanya diganti ke Arab-Araban. Nah, kemudian rumahnya diganti, suasana rumahnya Arab, makanannya juga. Iya, kalau kayak gitu yang dimaksud benar apa tidak? Benar, ngapain? Gitu loh. Tapi yang dimaksud sama dia, kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Arab yang dimaksud ini adalah syariat Islam. Apa yang dimaksud syariat Islam itu Arab? Seperti jilbab. Ya, jilbab. Kalau jadi orang Islam jangan jadi Arab. Maksudnya apa? Ya pakai pakaian yang tradisional. Jangan pakai jilbab yang lebar. Itu pakaiannya orang Arab loh. Bukan, itu syariat gitu loh. Ini mereka melakukan talbis, dicampur adukkan mana yang budaya Arab, mana yang syariat Islam. Kita wajib nggak ngikut budaya Arab? Nggak wajib. Ya, bahkan budaya Arab yang jelas-jelas menyimpang harus kita tolak. Oh, ini jadi Islam hanya jadi Arab. Apa itu? Sukanya lagu-lagu Arab, ya, lagu-lagu Arab, gambus atau apa gitu. Ini kan dari Arab gitu. Budaya Islam, budaya Arab. Tapi apakah itu Islam? Tidak. Tetap kita ingkari meskipun itu dari Arab. Paham di sini ya? Jadi kalimat yang dilontarkan sama mereka, kalau jadi Islam jangan jadi Arab. Ini ada sisi benarnya, namun yang diinginkan sama mereka adalah syariat Islam. Yang diinginkan sama mereka adalah kebatilan yang ada di dalamnya. Nggak perlu kemudian berjenggot, ya, nggak perlu kemudian berjenggot. Ya, jadi orang Indonesia saja. Iya, memang jadi orang Indonesia gitu. Memang kalau orang Indonesia nggak boleh pakai jenggot, gitu. Ya kan? Padahal pahlawan-pahlawan Indonesia semuanya rata-rata berjenggot. Ya, apa? Duit 5.000 itu. Siapa duit 5.000 Jawa? Imam Bonjol dengan jenggotnya. Ya, wallahu alam ada nyebut Imam Bonjol ini katanya wallahu alam, cuman nggak ada ini ya, pernah belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau belajar kepada murid beliau. Ya, wallahu alam.
Dan ala kulli hal, intinya di antara syubhat mereka tadi, mereka ingin mencampur adukan antara syariat Islam dengan budaya Arab. Padahal ini dua hal yang berbeda. Yang kita ikuti adalah syariat Islam, ya, bukan budaya Arab. Kemudian warawal Bukhari wa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Kata beliau, aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak ada seorang pun sebelum diriku yang diberikan seperti itu. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan ar-ru'ab. Ya, apa itu ar-ru'ab? Ada yang tahu? Ar-ru'ab. Ar-ru'ab adalah rasa takut yang Allah letakkan ke dalam dada musuh 1 bulan sebelum perang. Ya, 1 bulan sebelum perang Allah meletakkan ketakutan ke dalam dada musuh. Itu, Nabi diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Kemudian yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi ini itu masjid dan suci. Ya, masjid dan suci artinya bukan berarti bangunannya, enggak. Ya, masjid itu maknanya adalah tempat yang bisa dipakai untuk sholat, ya, dan suci. Ya, diperkecualikan dengan hadis Nabi yang lain, yaitu illal hammam wal makbarah, kecuali toilet dan kuburan yang nggak boleh dipakai untuk sholat. Tapi selain itu boleh seseorang melaksanakan sholat di atasnya. Kalau syariat sebelumnya itu nggak boleh sholat sembarangan. Ya, syariat nabi-nabi sebelumnya nggak boleh sholat sembarangan, harus ada spot khusus. Ya, mereka harus punya spot khusus, namanya apa? Mihrab. Mihrab bukan mihrab yang tempatnya imam sekarang, enggak, itu istilah sekarang itu. Mihrab istilah dahulu, itu artinya spot yang memang spot itu khusus untuk sholat, sehingga nggak boleh sholat di tempat lain kecuali di spot itu. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang Maryam, kullama dakhala 'alaiha zakariyal mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di dalam mihrabnya. Jadi Maryam punya spot yang khusus untuk beribadah kepada Allah di spot itu. Itu syariat terdahulu. Nah, kalau syariat sekarang apakah kayak gitu? Tidak, boleh seseorang dimanapun dia sholat, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ayyuma rajulun min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka siapapun dari umatku yang mendapati waktu sholat, maka dia boleh langsung sholat. Misalnya antum dalam perjalanan, ya, kemudian masuk waktu sholat, antum melipir, ya, kemudian antum gelar sejadah sholat di situ. Tapi ya lihat-lihat tempat dulu. Nanti kemudian di jalan tol, ya, melipir kemudian sholat di situ. Jangan melipir ke rest area lah. Kemudian 1, 2, nah ini yang ketiga, wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli, dan dihalalkan untukku harta ghanimah, dan tidak dihalalkan kepada seseorang siapapun sebelum aku. Nabi siapapun sebelum aku tidak ada yang dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi dahulu kalau sudah perang selesai, maka harta peninggalan musuh dikumpulkan. Ya, kemudian ada petir dari langit yang menghanguskan harta tersebut. Tapi kalau dalam syariat Nabi SAW, maka harta yang ditinggal oleh musuh, baik pedangnya, ya, ataupun mungkin musuhnya itu bawa harta, bawa emas misalnya, atau tunggangannya, bawa HP, ada bawa HP. Perang sekarang mungkin iya. Ya, maka itu boleh untuk diambil. Ya, boleh untuk diambil. Dan ada aturannya di dalam surah Al-Anfal,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka 1/5-nya itu diberikan kepada Baitul Mal. Ya, diberikan kepada Baitul Mal karena itu miliknya Allah, miliknya Rasul, ya miliknya keluarga Rasul, kemudian miliknya Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, kemudian miliknya orang-orang miskin. Nah, adapun 4/5-nya itu baru miliknya mujahidin, miliknya orang-orang yang berjihad. Tapi ghanimah ini khusus perang ya. Apa istilahnya kalau harta yang didapatkan dari orang kafir yang itu tanpa peperangan? Fai, ya, namanya al-fai. Ya, seperti hartanya orang-orang Yahudi ketika diusir oleh Nabi SAW, nggak pakai perang, mereka diusir dari kota Madinah dan mereka tidak diperbolehkan membawa harta-harta mereka. Ya, maka kemudian apa yang ditinggal oleh mereka itu menjadi milik kaum muslimin. Tapi istilahnya bukan ghanimah, itu apa? Al-fai. Ya. Adapun antum utang sama orang kafir kemudian nggak bayar, itu bukan ghanimah, itu nyolong namanya, maling. Ya. Utang sama orang kafir harus dibayar. Ya. Beli barang sama orang kafir harus dibayar. Jangan terus mentang-mentang ghanimah. Ya. Metik ya pohon mangganya orang kafir juga ngomong dulu, izin dulu, jangan langsung asal metik bilangnya ghanimah. Enggak, hati-hati, ini ada istilah-istilah yang sering dipelintir, disalahgunakan. Kemudian yang keempat, wa u'titu asy-syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Syafaat apa yang dimaksud di sini? Naam, asy-syafa'atu al-udma, syafaat yang agung. Ini kisahnya panjang. Manusia di padang mahsyar ketika mereka sudah dalam keadaan gundah gulana, ya mereka dalam keadaan kepanasan karena matahari yang sangat dekat sekali. Kemudian mereka bingung, ya apa putusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang kepada Adam agar Adam meminta kepada Allah untuk menyegerakan putusan mereka. Namun Adam menolak. Disuruh kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh menolak, disuruh kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak, disuruh kepada Nabi Musa. Musa menolak, disuruh kepada Nabi Isa. Isa menolak, disuruh kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, Analaha, iya, milikkulah ya syafaat tersebut. Kemudian Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul tusma' washfa' tusyaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah kau akan diberi, ya berucaplah kau akan didengar, dan mintalah syafaat kau akan diberi syafaat. Maka Nabi meminta agar manusia disegerakan hisabnya, dimulai hisabnya. Maka ini namanya asy-syafa'atu al-udma. Khusus Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, maqaman mahmuda ini ditafsirkan oleh para ulama dengan asy-syafa'atul udma, syafaat yang agung. Ya, semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat nabinya. Nah, kemudian baru ini yang terakhir pendalilannya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ilan nasi amah. Ini yang dijadikan dalil syahidnya. Dahulu para nabi sebelumku, mereka diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku diutus kepada semua manusia secara umum. Nah, wa hadza bayanun sharihun li'umumi wa syumuli risalati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'il bashar. Dalil-dalil yang kita baca tadi itu adalah penjelasan yang sangat jelas, sangat terang benderang akan keumuman dan keuniversalan
risalah Nabi kita Muhammad SAW kepada semua manusia. Wa annaha nasakhat jami'asy syara'i' al-mutaqaddimah. Dan syariat Nabi Muhammad itu menasakh. Apa menasakh? Menghapus semua syariat-syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi dihapus semua syariat nabi-nabi terdahulu sudah. Memang ada beberapa syariat nabi-nabi terdahulu yang masih dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka iya kita jalankan. Seperti haji, syariat Nabi Ibrahim, khitan juga syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu kita teruskan. Tapi kalau syariat nabi-nabi terdahulu yang tidak dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka nggak boleh kita beribadah kepada Allah dengan syariat tersebut. Ya, seperti syariat beribadah di hari Sabtu, di hari Sabat. Ya, hari Sabat, hari Sabtu nggak boleh bekerja. Ya, kayak sekarang ini. Ya, dimulai ketika matahari terbenam di hari Jumat, ini sudah masuk Sabtu, maka nggak boleh bekerja, nyepi. Iya, nyepi, nggak boleh bekerja. Totalitas beribadah terus 24 jam sampai Sabtu besok. Orang-orang Yahudi sampai sekarang menjalankan itu. Ya, betul, itu syariat Nabi Musa alaihissalam, kita nggak mengingkari. Ada dalilnya di dalam surat Al-A'raf. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Yaitu ketika orang-orang Bani Israel di hari Sabtu, maka ikan-ikan yang muncul itu banyak. Sedangkan selain hari Sabtu, ikan-ikannya sedikit. Ya, padahal mereka nggak boleh bekerja di hari Sabtu. Tapi justru hari Sabtu itu ikan-ikannya malah lebih banyak. Ya, ada syariatnya. Tapi boleh nggak kita kerjakan sekarang? Nggak boleh, karena Nabi SAW tidak melanjutkan, meneruskan syariat tersebut. Wa anna man lam yattabi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa lam yuti'hu fa huwa kafirun 'asin mustahiqqun li'iqabih. Dan barang siapa yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mentaati beliau, maka dia kafir, dia durhaka, dan dia berhak untuk mendapatkan azab, siksa dari Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 17, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh. Barang siapa yang kufur kepada dia, maksudnya kepada Nabi SAW, dari golongan-golongan orang-orang kafir itu, maka neraka tempat yang dijanjikan baginya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 63, 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul agar mereka waspada apabila Allah timpakan kepada mereka fitnah, yaitu ujian di dunia ini, atau Allah berikan kepada mereka azab yang pedih di akhirat. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun itu maksudnya itu untuk di dunia apa di akhirat? Di surga maksudnya. Ya, para ulama menjelaskan kata-kata fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ai la khaufun 'alaihim bima madha. Mereka tidak ada ketakutan atas apa yang telah terjadi. Mereka tidak ada ketakutan atas apa yang akan terjadi kelak. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang telah terjadi. Paham ya? Ada orang-orang itu yang takut dengan apa yang terjadi yang akan datang. Engko yo opo iki mangan opo aku iki kok di dunia ya. Iya. Tapi yang ayat yang lain Allah mengatakan wala tabaluan aku. Loh, enggak, sampai akhirat. Apa yang terjadi di depan itu mencakup apa? Mencakup akhiratnya. Paham ya? Mereka tidak takut dengan apa yang terjadi di depan, maksudnya adalah akhirat. Ya, karena Allah telah memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa orang-orang yang beriman tempatnya di mana? Di surga. Maka mereka tidak ada kekhawatiran, karena mereka dijanjikan dengan
al-jannah. Maksudnya di dunia itu kan Allah mengatakan yang wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wal khawf. Allah akan berikan ujian berupa ketakutan, berupa kelaparan dan sebagainya. Itu kan gimana? Dengan yang malayat zanun. Iya. Jadi bedakan antara kondisi idealnya seorang mukmin dengan kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian-ujian. Idealnya seorang muslim adalah yaitu dia tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi di dunia ini. Dia berharap ada pahala di akhirat. Dia tidak mengkhawatirkan apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Dia tidak khawatir pasti ada balasannya di akhirat ya. Namun terkadang ada kondisi-kondisi di mana Allah memberikan ujian kepada orang tersebut untuk menguji keimanannya. Apakah betul dia ini adalah orang yang tidak khawatir atau adalah orang yang benar-benar yakin dengan pahalanya di akhirat. Contoh misalnya, sebagian sahabat ketika peristiwa perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, kita tahu para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul mengharapkan negeri akhirat, ya kan? Tapi diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan perpindahan arah kiblat. Maka terjadi kekhawatiran dalam hati mereka. Loh, salat awan dhewe sing biyen ya opo terus? Paham ya? Kan dulu kita salat menghadap Baitul Maqdis lah sia-sia laan. Maka Allah turunkan firman-Nya dalam surat apa? Di surat Al-Baqarah. Allah mengatakan kata Allah Subhanahu wa taala, qul lillahi al-masyriqu wal maghrib yahdi may yasha ila siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ar rasul mimman yanqalibu 'alaihi wa innahu lakabiratun illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian di sini artinya apa? Salat kalian. Nah, baru dijamin sama Allah. Tujuannya Allah menurunkan itu untuk illa lina'lama may yattabi'ur rasul, untuk menguji kalian siapa yang mengikuti Rasul. Jadi memang ada kondisi ideal, harusnya seorang muslim dia tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apa yang dia kerjakan di dunia ini pasti dibalas sama Allah di akhirat. Dia yakin hal itu. Dia tidak khawatir akan hal tersebut. Namun ada kondisi-kondisi di mana Allah memberikan ujian kepada dia untuk sabat, apakah dia tetap kokoh di atas keimanannya ataukah tidak. Ya, itu. Jadi itu dua kondisi yang berbeda. Wallahu a'lam. Salam. Tadi hampir milenial saja. Atau orang-orang yang pluralisme itu, apakah mereka secara otomatis itu kafir atau murtad secara otomatis? Ya kalau si Habib milenial ya curiganya gitu, karena ini adalah termasuk diantara orang-orang Rafidhah, ya orang-orang Syiah yang menyusup di tengah kaum muslimin. Ya, tapi urusan memvonis individu sebagai kafir ini adalah wewenang ulama dan juga wewenang qadhi, wewenang hakim yang ditunjuk oleh penguasa. Nah, kita hanya menghukumi apa yang diperbuat oleh sang oknum tersebut itu adalah kekufuran. Ya, namun vonis kafir ini bukan wewenang individu-individu, harus dikembalikan kepada penguasa kaum muslimin atau dikembalikan kepada ulama yang memang berkompeten di dalamnya. Nah, wallahu a'lam. Intinya jauhi sudah. Ya, peringatkan ya anak-anak muda atau ya orang-orang mungkin yang berselancar di dunia medsos untuk memperingatkan dari konten-kontennya oknum tersebut. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.